Baik, kita kembali lagi ke belajar Java. Ya, saat ini kita akan membahas topik tentang user input. Ya, jadi dari awal kita belum membahas tentang bagaimana user berinteraksi dengan program kita dengan cara menginputkan nilai dari keyboard misalnya ya. Jadi meskipun user input itu tidak terbatas pada keyboard, tapi kita akan bahas di sini. Ya, bagaimana membaca user input? Jika kita menetapkan nilai secara manual dari pelajaran belajar kita yang sebelumnya, kita selalu membuat nilai variabel dengan manual. Contohnya variabel A sama dengan 10 atau string sama nama sama dengan id begitu ya. Nah, hal ini disebut dengan hard coding. Nah, tentu kalau kita membangun sebuah aplikasi, itu tidak mungkin dilakukan karena user tidak mungkin mendapatkan akses ke dalam kode sumber kita. Jadi nilai variabel itu harus diubah dari luar, ya. Nah, Java menyediakan beberapa cara dalam membaca nilai variabel yang diinput oleh pengguna, yaitu ada menggunakan Java Swing, kemudian Java FX, dan kelas scanner. Saat ini kita akan membahas yang terakhir dulu, yaitu kelas scanner. Scanner, jadi untuk dapat membaca inputan data dari user, sebelumnya kita harus mengimport kelas scanner dari package Java Util. Ya. Ikutin aja dulu ya, nanti apa itu package Java Util, isinya apa saja, nanti kita akan bahas di materi yang berbeda. Kemudian selanjutnya, buat objek baru dari kelas scanner yang akan digunakan untuk menampung nilai inputan data dari user. Jadi setelah kita import package di body programnya gitu ya, kemudian kita membuat objek baru yaitu turunan dari kelas scanner yang hasil kita import tadi. Ya, kemudian setelah membaca data jangan lupa menutup objek. Nah, ini opsional sih sebenarnya. Cuma dari Oracle itu memang harus ditutup gitu ya aturannya. Cuma nanti kita lihat. Nah, ini adalah contoh baris program yang menggunakan kelas scanner dari package Java Util. Cara melakukan import cukup kita tulis import kemudian java util scanner. Nah, nanti detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain, tapi ikutin saja dulu seperti ini ya, import java util scanner koma. Ini diletakkan di atas atau sebelum definisi main program kita ya, sebelum definisi dari kelas main program kita. Kemudian kita membuat variabel baru ya, tipe data dari scanner ya. Maksudnya objek baru berupa namanya masukan dari kelas scanner ya. Caranya scanner, kemudian nama objeknya, kemudian sama dengan new kelas yang kita maksudkan. Kemudian dalam tanda kurung diberikan sistem in. Ya, ini ikutin aja dulu ya. Ini sistem input output. Ikutin aja seperti ini dulu. Kemudian kita gunakan ya untuk membaca masukan keyboard. Kita tulis dulu inisialisasi. Biasanya user kan suruh ngapain gitu, ada perintahnya ya, ada notifikasi. Nah, ini kita tuliskan dulu masukkan nama. Kemudian kita baca ya. Kita akan membaca dari input keyboard. Kita definisikan sebuah variabel string, kemudian ini nama variabelnya untuk menampung masukan, dan kita menggunakan perintah dari objek masukan, kemudian titik next line. Nah, dari scanner, ini turunan dari scanner ya. Masukan ini turunan dari scanner, jadi memiliki metode-metode bawaan. Contohnya ini next line. Next line ini untuk membaca tipe data string. Ya. Untuk membaca variabel dengan nilai string, kita gunakan next line dalam
kurung buka kurung tutup. Nah, ini metode yang melekat di objek ya. Ini masukan adalah objek turunan dari scanner, gitu ya. Nah, ini sepertinya sudah kita bahas di materi yang sebelumnya. Kemudian kita coba lagi untuk menangkap masukan keyboard tahun lahir. Nah, ini kemudian kita definisikan sebagai variabel tahun dengan tipe integer. Ya, sama objek datanya masukkan, kemudian cara membacanya untuk tipe data integer gunakan sintak next integer. Ini metode sebenarnya ya. Kita anggap aja sementara ini sintak. Metode next integer. Jadi kalau next line itu adalah untuk string, next integer ini untuk data integer. Ya tentu kita definisikan dulu sebelumnya ya, variabel untuk menampung nilainya. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian baru kita cetak sistem apa yang diinputkan tadi, ya kemudian full name ini variabel penampung input string, kita tampilkan di sini, full name. Kemudian untuk tahun lahir kita tampilkan di sini, ya dari variabel tahun. Nggak ada masalah ya? Ya memang ini agak apa namanya mungkin belum familiar, tapi ikutin aja dulu seperti ini. Baik, kita coba buka NetBeans-nya. Ya, saya akan membuat sebuah kelas baru, Java class ini input keyboard atau input user ya. User input gitu aja ya. User input. Oke. Nah, sebenarnya di NetBeans kalau nanti Anda definisikan misalnya seperti ini ya. Kita buat dulu ya. Kemudian kita definisikan misalnya scanner. Kemudian tadi apa? Objek barunya ya, masukkan sama dengan new scanner system in ya. Nah, ini error ya. Ini dinyatakan error. Tidak dapat menemukan simbol scanner. Nah, ini silahkan Anda klik errornya ini. Nanti ada saran dari NetBeans-nya. Sarannya ini. Add import for java.util.scanner. Ya. Atau yang lain, atau Anda mau membuat kelas sendiri. Nah, ini ada notifikasi dari NetBeans-nya. Tinggal klik yang paling atas saja, import. Mungkin suatu saat Anda mau membuat sendiri juga boleh, tapi sementara ini import dulu. Import for Java util scanner, klik saja. Nah, ini otomatis dia akan menambahkan baris import di atas main program kita. Ya. Import, tadi sudah ya. Kemudian kita buat tadi seperti contoh sistem, misalnya di sini masukkan nama, ya. Nah, ini adalah pemberitahuan kepada user untuk menginput nama. Nah, setelah itu kita baca masukan itu dengan apa? Ya, dengan ini ya, objek masukan ini ya, tipe data objek masukan, next, karena kita string kita gunakan next line, ini ya, next line. Tapi ini kita belum selesai, karena ini harus ditampung di dalam sebuah variabel dulu. Misalnya variabelnya kita buat full name, gitu ya. Full name sama dengan masukan. Error lagi, karena dia tidak didefinisikan sebagai variabel. Nah, tipe datanya variabelnya gimana? String. Ya, string gitu ya. Atau Anda bolehlah begini, var. Ya, boleh ya, karena ini otomatis akan terbaca sebagai string. Ya, misalnya begitu. Kemudian berikutnya kita ingin menampung atau membaca, user menginputkan tahun lahir misalnya, tahun lahir. Nah, kembali kita ambil dari tipe data objek masukan yang kita buat, next,
apa ini? Next integer ya. Next integer. Kemudian kita tampung di variabel misalnya tahun, gitu ya, dengan tipe data integer, gitu ya. Atau var, gitu ya. Next integer. Oh, ini kita sama dengannya belum? Oke. Nah, berarti dari sini kita sudah mendapatkan dua nilai inputan dari user, yaitu full name dan tahun. Ya, sudah yang masuk ke dalam variabel full name, yang satunya masuk ke dalam variabel tahun. Ya, sampai sini nggak sulit ya. Kemudian kita akan cetak. Kita cetak nama, namanya kita gunakan apa? Plus ya. Plus full name ya, namanya full name ya, di variabel full name. Kemudian tahun lahir di variabel apa? Tahun. Kita tambahkan plus tahun. Gitu ya. Gini aja bisa kayaknya ya. Coba kita sekarang cek. Nah, di sini ada program berhenti sampai sini. Karena apa? Menunggu user memasukkan nilai. Ya, menunggu user memasukkan nilai. Masukkan nama. Kita tulis saja nama. Misalnya ini. Enter. Nah, dia terekam, sudah terekam di sini, di full name. Belum ditampilkan karena baru membaca inputan. Kemudian masukkan tahun lahir, misalnya tahun lahir 1978 gitu ya. Nah, ini kemudian langsung dicetak di sini. Ya, perhatikan ya, nama Edi Widodo, tahun lahir 1978. Nah, itu untuk membaca masukan dari keyboard. Nah, kalau kita buat apa namanya metode ya, misalnya kita buat metode, bisa nggak? Ini kan kayaknya kembali ke awal-awal ya. Oke, sekarang kita buat metode untuk membaca nama, misalnya ya. Metode dimulai sambil berlatih ya. Static, kemudian nilai balikannya apa yang mau kita ambil? String. Nama metodenya misalnya input nama, gitu ya. Tanpa parameter. Kemudian scannernya ini kita masukkan ke dalam metode. Ya. Misalnya kita definisikan di sini scanner, misalnya saya menggunakan nama objek input sama dengan new scanner system.in, ya, sama, dibuat sama aja. Kemudian saya copy aja biar cepat ya. Saya pastekan di sini, masukkan nama. Hanya saja ini input ya, karena objeknya jadi input gitu ya. Ini variabel inputnya kita kasih nama apa? Misalnya nama. Variabel inputnya nama, kemudian return nilai baliknya ya. Ya, ini balikannya. Kemudian satu lagi static integer input tahun, gitu ya. Kita sama scanner input sama dengan new scanner system.in. Kemudian kita cetak lagi aja, masukkan tahun. Kita baca menggunakan var tahun, misalnya ya, sama dengan input next integer. Next integer. Return apa returnnya? Tahun ya. Return tahun.
Nah, oke, ini kita punya dua metode untuk menginput nama dan menginput tahun. Ya, karena kalau seperti ini kan tidak bisa dipanggil berulang-ulang. Sekarang kita coba, ini saya remark aja. Saya coba di sini cara panggilnya gimana? Variabel, ini ya, perhatikan ya. Ini return ya. Di metode nama ini return, returnnya string ya. Berarti saat kita manggil kita perlu menampung ke dalam sebuah variabel. Ya betul nggak? Ya, karena dia ada nilai balikan. Misalnya variabelnya apa? Ya, variabelnya kita buat name gitu aja ya. Var name sama dengan kita panggil input nama. Nama. Ya. Input nama kemudian variabel name sama dengan input apa? Sorry, bukan name. Tahun. Dengan input tahun. Nah, ini ya. Kemudian kita sudah memanggil metode yaitu input nama dan input tahun sudah kita masukkan ke dalam variabel name dan tahun gitu ya. Lalu kemudian kita akan mencetaknya. So, nama t2 plus apa? Nama gitu ya. Name. Ya. Kemudian tahun lahir T2 plus tahun. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba run. Sama nggak hasilnya? Oke, tahun 1978. Nah, akhir hasilnya sama ya. Jadi kita menggunakan metode. Jadi nanti kita usahakan biasakan memecah-mecah program yang panjang dengan metode. Alasannya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya tentang metode ya. Jadi biar bisa dipanggil ulang. Oke. Kalau kemudian Anda ingin lebih singkat gimana? Coba misalnya contoh, bisa nggak kita panggil misalnya lebih singkat? Oke, ini kita remark gitu ya. Misalnya langsung kita kosongan gini langsung shout, oke, nama T2, kita langsung masukkan input nama. Bisa nggak? Kalau kayak gini bisa nggak? Bisa ya. Coba kita tes dulu. Masukkan nama misalnya. Nah, bisa juga ya. Tetapi ini ada kelemahan, artinya kita tidak bisa menampung variabel yang dihasilkan dari apa namanya input nama. Jadi kalau kita mau pakai lagi variabel dari input nama sudah nggak bisa karena kita langsung keluarkan hasilnya, langsung kita keluarkan tanpa kita tampung dulu di variabel nama. Ya tapi itu nanti seni-seni coding ya, seni programming. Kadang-kadang memang butuh gitu, kadang-kadang nggak perlu, tergantung kegunaan. Tapi pada prinsipnya seperti ini bisa, gitu ya. Jadi metode kita masukkan ke dalam apa namanya perintah cetak langsung itu memungkinkan. Oke, itu ya untuk topik tentang bagaimana membaca input keyboard ya. Nah, Anda bisa dapatkan ini apa saja metode yang melekat pada scanner itu di documentation Java util ya. Silahkan di googling untuk mengeksplor lebih lanjut. Baik, untuk input dari user input saya rasa cukup ya. Nanti lanjut di topik yang lain. Terima kasih.